Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PPG sekalian, kembali lagi kita berjumpa membahas kisi-kisi UP PPG bidang pedagogik untuk mata pelajaran biologi. Jadi untuk mata pelajaran yang lain bisa saja mempelajari kisi-kisi ini karena secara umum garis besarnya sama saja, hanya saja mungkin untuk mapel-mapel tertentu biasanya mengarah langsung kepada materinya. Jadi tidak apa-apa mata pelajaran yang lain juga ikut mempelajari kisi-kisi UP PPG bidang pedagogik biologi sebagai gambaran untuk mempelajari kisi-kisi pedagogik mapel yang bersangkutan. Baik, langsung saja kita ke kisi-kisi nomor 21. Disajikan contoh kasus metode pembelajaran yang digunakan guru di kelas. Peserta dapat mengevaluasi pembelajaran guru atas dasar pertimbangan gaya belajar siswa. Soalnya adalah Pak Rudi, guru biologi kelas 11, mengajak siswa belajar tentang ekosistem sawah melalui kegiatan observasi. Dari kegiatan tersebut, siswa diminta mengumpulkan laporan observasi. Dari beberapa kegiatan pembelajaran yang dilakukan, diperoleh hasil belajar siswa terbaik, itu diperoleh melalui kegiatan observasi di luar kelas. Hasil yang diperoleh tersebut mengindikasikan bahwa kecenderungan gaya belajar dari murid Pak Rudi adalah jawabannya itu adalah visual dan kinestetik. Kenapa visual dan kenapa kinestetik? Kita perhatikan visual ini itu diperoleh melalui pengamatan. Jadi di sini siswa cenderung melakukan pengamatan dengan indera mata, ya. Jadi termasuk visual. Kemudian di situ siswa melakukan kegiatan di luar kelas. Nah, dari kegiatan itu cenderung gaya belajar yang paling menonjol itu adalah gaya belajar kinestetik. Nah, jadi untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu gaya belajar visual dan kinestetik. Kisi-kisi nomor 22. Diberikan ciri-ciri perkembangan pada anak, peserta dapat menentukan tingkat perkembangan menurut Piaget. Soalnya adalah perkembangan seorang anak telah mampu menggunakan bahasa dengan baik dan dapat mengapresiasikan ide-ide dalam bahasa. Berdasarkan teori perkembangan Jean Piaget, anak tersebut telah mencapai tahap perkembangan titik-titik. Jawabannya adalah tahap praoperasional. Tahap perkembangan menurut Piaget itu ada 3, yaitu sensori motori, kemudian praoperasional, tahap operasional konkret, dan operasional formal, di mana masing-masing tahapan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tahap-tahap perkembangan menurut Piaget, yang pertama itu adalah tahap sensori motori, itu usia sekitar 0 sampai 2 tahun, di mana ciri-cirinya adalah pada fase ini itu seorang anak pembentukan konsep objek dan kemajuan bertahap dari perilaku yang refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap praoperasional, itu pada usia anak 2 sampai 7 tahun, di mana pada tahap ini itu ciri-cirinya adalah perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek dunia ini. Jadi pemikirannya itu masih
bersifat egosentris. Jadi egonya sangat tinggi, kemudian kemampuan bahasanya sudah mulai berkembang. Jadi pada tahap anak, kita perhatikan saja anak ketika sudah berumur 2 tahun itu sudah mulai kemampuan bahasanya semakin meningkat. Tetapi di situ yang menjadi ciri khasnya pada fase ini itu adalah egosentrisnya sangat tinggi. Kemudian tahap ketiga itu adalah tahap operasional konkret. Konkret itu berarti benda nyata, di mana pada fase ini itu anak ketika berusia 7 sampai 11 tahun. Nah, kata konkret ini itu ditandai dengan anak sudah mulai berpikir logis, namun dia masih membutuhkan benda konkret atau benda nyata untuk mempubliskannya, atau seperti misalkan anak pada usia ini jika dia lupa dengan angka 4, maka beri contoh dia dengan bentuk kursi. Jadi angka 4 ini bentuknya seperti kursi. Jadi anak pada fase ini sudah mulai berpikir logis, namun masih menggunakan benda-benda yang nyata. Kemudian pemikirannya tidak berpusat dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Jadi pada masa ini itu egosentrismenya sudah mulai berkurang. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah tahap operasional formal. Ini berlangsung pada usia anak 11 tahun ke atas. Nah, pada fase operasional itu adalah fase di mana anak sudah mulai berpikir abstrak. Kisi-kisi nomor 23, disajikan contoh kasus komitmen siswa dalam menyelesaikan tugas proyek biologi. Peserta dapat menentukan tahap perkembangan moral siswa menurut Kohlberg. Soalnya adalah Eko diberi tugas oleh guru biologinya untuk mengunjungi museum di Sangiran dan mencatat hasil kunjungannya. Eko kemudian mengerjakan tugas dari gurunya dengan baik dan memandang apa yang dikerjakannya adalah perilaku yang baik adalah apabila disenangi orang lain, keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta mendukung aturan sosial. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. Jawaban yang paling tepat itu adalah B, itu konvensional. Di mana kita lihat di sini Eko itu mengerjakan tugas agar dia dianggap baik. Jadi, ciri khas dari tahap perkembangan moral konvensional itu adalah ada inisiatif untuk membuat dirinya dipandang baik oleh orang lain, entah itu keluarga, kelompok, atau masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Tahap perkembangan moral siswa menurut Kohlberg itu ada 3. Yang pertama itu adalah tahap prakonvensional, itu ketika anak berusia 4-10 tahun. Ciri khas dari tahapan ini yang pertama, itu anak patuh pada perintah jika dia memiliki ada reward dan ada punishment-nya. Jadi pada masa ini itu anak lebih mementingkan apa yang akan saya dapat atau apa yang akan saya dapatkan ketika saya akan melakukan kegiatan ini misalnya. Kemudian tahap kedua itu tahap konvensional. Nah, di soal kenapa tadi kita memilih tahap konvensional, kita lihat di sini ciri khas dari tahapan konvensional ini adalah
sikap anak baik. Jadi anak baik itu adalah bagaimana saya bisa menyenangkan orang lain, entah itu keluarga, kemudian kelompok masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ciri khas dari ini adalah apakah dia bisa melakukan ini atas dasar nantinya saya akan dianggap baik oleh orang lain. Kemudian tahap ketiga itu tahap pasca konvensional. Pada tahap pasca konvensional ini itu anak sudah memiliki prinsip sendiri. Jadi dia tidak mementingkan penilaian orang lain. Jadi dia sudah melakukan kegiatan ini atas dasar bahwa ini yang dianggap benar sesuai dengan prinsip. Kisi-kisi soal nomor 24. Disajikan kompetensi dasar. Peserta dapat menentukan model pembelajaran yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran biologi secara kontekstual. Perhatikan kompetensi dasar berikut. KD 3.7 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Jamur merupakan materi yang mudah diamati. Berdasarkan kompetensi dan karakteristiknya, materi pembelajaran berikut yang paling sesuai adalah yang C, jawabannya yang C, yaitu melakukan pembelajaran dengan model kontekstual teaching and learning agar peserta dapat memahami materi dari fakta-fakta yang diamati. Kenapa jawabannya C, contextual teaching and learning? Kita perhatikan kisi-kisinya. Melaksanakan pembelajaran biologi melalui secara kontekstual. Jadi kontekstual itu adalah pembelajaran di mana model yang digunakan itu adalah hal-hal yang konkret atau hal-hal yang nyata. Seperti jamur ini, jamur itu adalah objek yang bisa diamati dengan mata telanjang, maka pembelajaran yang paling tepat itu adalah pembelajaran yang mengarah kepada model pembelajaran yang membelajarkan pada objek yang nyata, yaitu contextual teaching and learning. Kisi-kisi soal nomor 25. Disajikan kompetensi dasar biologi tertentu. Peserta dapat merancang pasangan unsur sains, teknologi, engineering, matematik yang sesuai dalam pembelajaran. Soalnya adalah kompetensi dasar pada kelas 12 menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Materi tersebut dibelajarkan menggunakan pendekatan sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM, di mana kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran tersebut adalah siswa menganalisis jumlah kromosom yang dimiliki oleh mutan pada setiap kasus. Maka kegiatan tersebut berkaitan dengan aspek. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu sains, di mana kita lihat di sini di soal, dari soal ini menganalisis peristiwa mutasi. Dari materi tersebut dibelajarkan pendekatan sains. Nah, kenapa memilih sains? Dari materi ini itu tidak ada yang mengarah kepada pengukuran misalnya atau matematiknya, tidak ada. Kemudian alat yang digunakan juga tidak ada yang disinggung di soal di materi ini, jadi teknologinya pun juga tidak ada. Kemudian di sini juga tidak membuat satu alat untuk mempermudah penghitungan jumlah mutan. Maka di sini juga tidak ada engineering-nya. Jadi jawaban yang paling tepat itu di soal hanya mengarah kepada konsep
sainsnya saja, yaitu peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Kisi-kisi soal nomor 26. Disajikan kompetensi dasar keterampilan. Peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan proses sains terintegrasi. Soalnya adalah, perhatikan rumusan kompetensi dasar 4 berikut ini. Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Berdasarkan KD4 tersebut, maka salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang mencerminkan keterampilan proses sains terintegrasi adalah jawabannya yang A, yaitu merancang eksperimen tentang pembuatan tempe sesuai dengan prosedur yang tepat. Perbedaan keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. Keterampilan proses sains dasar merupakan dasar untuk mempelajari keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses dasar itu meliputi kata kerja operasional, misalkan mengobservasi, menginferensi, mengukur, mengkomunikasikan, mengklasifikasikan, dan memprediksi. Jadi, keterampilan proses sains dasar itu adalah dasar untuk mencapai keterampilan terintegrasi. Sedangkan yang termasuk dalam keterampilan proses sains terintegrasi itu adalah mengontrol variabel, memberikan definisi operasional, merumuskan, membuat hipotesis, kemudian menginterpretasikan data, melakukan eksperimen, termasuk merancang eksperimen, merumuskan model, itu termasuk keterampilan proses sains terintegrasi. Jadi seperti soal di atas tadi, merancang, kita balik ke soal, merancang eksperimen tentang pembuatan tempe sesuai dengan prosedur. Jadi merancang eksperimen ini itu masuk di keterampilan proses sains, ya, melakukan eksperimen, keterampilan proses sains terintegrasi. Melakukan eksperimen, merancang eksperimen itu termasuk KPS terintegrasi atau keterampilan proses sains terintegrasi. Sedangkan pilihan jawaban yang B itu menampilkan produk. Menampilkan produk, hanya menampilkan saja. Kemudian mengobservasi, memahami, menjelaskan, ini adalah termasuk di KPS dasar saja. Mengobservasi, menginferensi, mengklasifikasi, mengkomunikasi, itu termasuk keterampilan proses sains dasar. Kisi-kisi soal nomor 27. Disajikan kompetensi dasar keterampilan. Peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan proses sains dasar. Perhatikan rumusan kompetensi dasar 4 berikut ini. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik, filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Berdasarkan KD4 tersebut, maka salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang mencerminkan keterampilan proses sains dasar. Jadi soal yang pertama itu dia keterampilan proses sains terintegrasi, kemudian soal kisi-kisi selanjutnya itu adalah keterampilan proses sains dasar. Jadi teman-teman harus menghafalkan juga KKU yang termasuk keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. Jadi kedua-dua keterampilan ini itu ada di kisi-kisi. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu mengamati kemiripan morfologi dan analisis urutan DNA, urutan asam amino protein atau morfologi tumbuhan. Kita perhatikan di sini tadi slide
sebelumnya bahwa yang termasuk keterampilan proses sains dasar itu adalah mengobservasi, kemudian mengobservasi ini juga termasuk mengamati ya, kemudian menginferensi, mengukur, mengkomunikasikan, mengklasifikasikan, dan memprediksi. Jadi, merancang penelitian itu adalah KPS terintegrasi. Bereksperimen itu juga terintegrasi. Menganalisis itu juga terintegrasi. Nah, memahami pola, memahami itu dasar juga, namun tidak sesuai dengan materi yang ada di soal. Jadi sudah jelas jawaban yang paling tepat itu adalah yang opsi D. Kisi-kisi soal nomor 28. Disajikan kompetensi dasar, peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang mencerminkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Soalnya adalah, perhatikan rumusan kompetensi dasar berikut ini. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Berdasarkan kade pengetahuan tersebut, maka salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang mencerminkan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, yaitu menganalisis proses pembentukan urin pada manusia. Mengapa yang E? Kita perhatikan di sini pada masing-masing opsi KKU yang digunakan. Yang D mencontohkan, kemudian yang C mengklasifikasikan. Mencontohkan itu termasuk di KKU C2. Kemudian mengklasifikasikan itu juga termasuk KKU taksonomi belum di C2. Menganalisis itu dia C4. Namun kita perhatikan di sini materi yang digunakan di opsi ini itu adalah sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Sedangkan di soal itu adalah sistem ekskresi pada manusia saja. Jadi yang ini jelas salah. Kemudian yang A, opsi yang A, itu KKU menjelaskan itu termasuk C2. Jadi yang paling tepat yang mencerminkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada soal ini itu adalah yang E, menganalisis proses pembentukan urin pada manusia. Kisi-kisi soal nomor 29. Disajikan rumusan indikator pencapaian kompetensi, peserta dapat menentukan level proses kognitif yang sesuai. Perhatikan rumusan indikator pencapaian kompetensi berikut ini. Yang pertama, menganalisis struktur sel dengan fungsi organ pada tumbuhan. Yang kedua, membandingkan jaringan vaskuler tumbuhan dikotil dan monokotil. Kemudian yang ketiga, menunjukkan contoh jaringan vaskuler yang terdapat pada tumbuhan monokotil. Berdasarkan rumusan IPK tersebut, manakah dari pilihan berikut yang tepat? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. IPK 1 mencerminkan kemampuan kognitif level 4 karena pada proses kognisinya menjelaskan hubungan atau maksud secara keseluruhan. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah yang D. Kita lihat opsi yang A. IPK 1 mencerminkan kemampuan kognitif level 2. Salah. Jadi menganalisis itu termasuk C4. Kemudian IPK 2 mencerminkan kemampuan kognitif level 3. Membandingkan itu termasuk level kognitif C2, C5, dan C4. Jadi tidak ada di C3. C3 itu adalah level kognitif menerapkan. Kemudian IPK 3
IPK 3 itu menunjukkan mencerminkan kemampuan kognitif level 4 salah. IPK 3 menunjukkan itu termasuk level kognitif C1. Kemudian IPK 2 mencerminkan kemampuan kognitif level C4 karena proses kognisinya menjelaskan hubungan atau maksud secara keseluruhan. Ini benarnya sampai di sini, namun proses kognisi menjelaskan hubungan atau maksud secara keseluruhan jelas tidak, karena ini dia membandingkan. Jadi membandingkan itu jelas ada hubungan dua hal yang berbeda, bukan menjelaskan maksud atau hubungan yang secara keseluruhan. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah yang D.